Perhatikan, laki-laki. Laki-laki yang sempurna itu adalah laki-laki yang mudah memaafkan untuk urusan dirinya, untuk hak-hak dirinya. Istrinya masaknya tidak sesuai dengan seleranya, jangan dijadikan persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca bersama khutbahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma. Kita kaji soal hal-hal yang menyangkut urusan suami istri, supaya kita tahu Islam mengajarkan dengan ilmunya urusan suami istri. Sebab ada orang yang nggak paham suami istri itu modalnya hanya cinta, padahal cinta itu tidak akan selamanya. Dalam teori psikologi, cinta adalah satu ketertarikan yang bersemi karena adanya keindahan. Selagi indahnya ada, maka ketertarikan itu bersemi di sana. Tapi kalau sudah keindahannya nggak ada, maka cinta itu tiada pula di sana. Lagi usia belasan tahun, senyum manis dihiasi lesung di pipi, semua orang yang tengok tertarik. Tapi kalau sudah umurnya 80 tahun, giginya tinggal 2, dia tertawa terbahak-bahak, apanya yang menarik? Persis gawang sepak bola. Hilang cinta di situ. Maka yang ada di sana adalah marhamah, kasih sayang, bukan lagi mahabbah, kasih sayang. Teringat jasa-jasanya, teringat hal-hal yang indah sebelumnya, begitu ya. Berbeda dengan Nabi, makin tua makin berwibawa. Itu kalau Nabi. Kemarin kita sudah diserukan kewajiban seorang suami mempergauli istri harus dengan muasyarah yang baik, harus dengan pergaulan yang baik. Karena kata Rasulullah, yang namanya istri itu adalah penolong yang menjadi penyebab kesuksesan, motivator yang membuat hidup semangat. Bahkan tidak jarang istri yang bisa menjadi solusi dalam masalah hidupnya, tidak jarang. Bagaimanapun kondisinya, termasuk istri yang cerewet, yang hobi bertengkar. Kalau kita ada masalah dengan tetangga, nggak usah kita yang melawan, suruh istri kita ke depan. Selesai.
Man, apa itu? Man sabaro ala su'i khuluqim ra'atihi a'tahu Allahu minal ajri mislama u'tiya Ayyubu ala balaihi. Gitu. Laki-laki yang mau sabar dengan istrinya, akhlak buruk istrinya, nanti akan dikasih pahala oleh Allah seperti pahala Nabi Ayub dengan uji cobanya. Siapa yang tahu apa balanya Nabi Nabi Ayub? Dari orang kaya menjadi miskin, dari orang ganteng menjadi orang yang sakit, ya, sampai badannya habis karena penyakitnya tadi. Ada yang berulat, sampai ulatnya itu makan dagingnya sampai habis. Kecuali satu yang nggak dimakan, hatinya. Karena di hati inilah tempat dia sabar. Terima saja dibuat oleh Allah seperti itu, yang akhirnya dikembalikan lagi. Nabi Ayub menjadi orang ganteng kembali, lebih ganteng lagi. Istri-istrinya yang kurang ajar kemarin pada pergi, ninggalin laki dalam kondisi seperti itu, malah pergi. Sekarang balik lagi, udah kata malu, epe, malah ibu lah, halo mas, kata. Tapi Nabi Ayub tetap memaafkan, terima. Walaupun Nabi Ayub pernah ngancam, kalau saya kembali disembuhkan oleh Allah, datanglah mereka, akan saya pukul ya. Tapi Nabi Ayub karena itu sudah janji, dipukul juga istrinya, cuma cukup dengan jerami saja, pukul yang tidak menyakiti. Kalau kita cak mana tuh? Ustaz Faizin, cak mana kalau kita? Rasanya greget gitu ya. Begitu. Alhamdulillah, fisiknya kembali lebih hebat dari semula. Istrinya, anaknya menjadi anak-anak yang maju, istrinya juga menjadi lebih sayang lagi. Pahalanya menyebabkan beliau wajib masuk surga. Nah, ini kalau laki-laki sekarang seperti itu. Bagaimana caranya supaya kita itu merasa bisa sabar dengan keburukan istri itu? Sebab memang tidak ada juga suami yang baik selalu, ada juga buruk, ada. Nah sekarang coba kira-kira buruknya suami itu cak mana ibu-ibu? Bu, buruk suami itu cak mana? Oh, enggak berani dia ngomong dekat sini, tapi kalau di luar, oh curhatnya lantang nih, nah, coba tanya juga sama laki-laki, hei, bapak-bapak, buruknya istri itu kayak apa kira-kira? Zaman sekarang ini yang membuat masalah dalam keluarga itu satu, soal jol-jol, pinjol, apalagi judi online, pinjem online, judi online, belanja online, kenalan online, selingkuh, ini yang len. Pengusaha hancur gara-gara len ini. Karenanya sudahlah, yang online itu kecuali untuk jualan. Lah juga ada yang beli ya. Nah, insyaallah.
Wa man sabarat ala su'i khuluqi zawjiha, begitu juga perempuan yang sabar terhadap akhlak buruknya si suami, a'tahallahu mithla sawabi Asya imra'ati Fir'aun. Perempuan yang sabar dengan kelakuan lakinya yang tidak berkenan akan dikasih pahala seperti pahalanya Siti Asya, istrinya Fir'aun. Ya Allah, ya. Istrinya Fir'aun itu dalam satu riwayat sampai dibunuh oleh lakinya. Terakhir matinya itu dibunuh. Siapa yang membunuh? Bala tentaranya Fir'aun, karena suruhan lakinya. Fir'aun itu saat dia tahu bahwa Siti Asya tidak menuhankan suaminya, gitu. Dikiranya Fir'aun itu Fir'aun mengira Siti Asya itu adalah bertuhan sama dia, ternyata tidak. Nah, Masya Allah. Tapi sebegitu jahatnya Siti Asya itu masih setia sama Fir'aun itu. Dan terkenal doanya. Siti Asya mendoakan, ya Allah, janganlah pernah aku diberitahu bagaimana buruk akhlaknya suami. Jadi nggak mau tahu dia urusan suami. Kesimpulannya, kalau kita pengen sobar sama suami, jangan pengen tahu urusan suami. Ini malahan semuanya didikte suaminya. HP-nya mana? Apa nih sayang-sayang ini? Ya, padahal sayang-sayangnya nyebut pada anaknya, nyebut pada ponakannya, nyebut pada saya. Makanya jangan cari-cari, ya. Bagaimana kalau suami? Boleh nggak tahu isi HP-nya istri? Coba, Jumairil, yang mana Ustaz? Istri sebagusnya nggak usah tahu. Sedangkan suami boleh nggak tahu tentang urusan istrinya? Nah, suami harus tahu, sebab kalau kita membiarkan dan istrinya berdosa, menjadi dosanya suami. Dosanya suami kalau istrinya tidak terlibat untuk berdosa, maka istri tidak ikut berdosa. Tengok yang wajibnya. Yang wajibnya apa? Terutama yang primer. Dia bertanggung jawab nafkahnya, bertanggung jawab pendidikan istrinya. Nah, kalau sudah mendidik istri, tidak kado puluh, lanjut dia nggak mendidik dirinya. Di situ saja tuh lihatnya, mendidik sholatnya, mendidik adabnya. Jangan pula mencari suami hanya yang sibuk mencari nafkah tapi tidak mendidik. Inilah seringkali jadi masalah. Istri juga nggak nuntut. Kalau untuk ngajak sholat nggak nuntut. Kira-kira ada nggak tuh istri yang bilang, "Bang, terima kasih, segalanya sudah diberikan sama saya, cinta sudah,
tanggung jawab nafkah sudah, perlindungan sudah. Cuma satu yang belum nih bang, kapan bang jadi imam untuk sholat kita di sini? Nah seperti itu. Ada nggak istri yang begitu? Ada ya? Yang hadir ini? Yang hadir ini? Alhamdulillah. Kebanyakannya sholat nggak sholat bodo amat, yang penting pendapatannya banyak. Ada yang begitu? Yang hadir ini semua? La ilaha illallah. Ini ada yang nggak mikir suaminya untuk sholat, nggak. Bahkan kalau perlu cari lagi deh, baliknya malam be, siang cuma numpang minum be di rumah nih, pergi lagi, cari lagi sana. Malam juga kalau perlu nggak usah datang lagi lah, kecuali malam Jumat be. Siang malam cari pendapatan. Ada yang seperti itu. Balik loyo, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bahkan ada yang sampai ngajum-ngajum, tengok tuh nak bang, tetangga tuh cuma kelas bawahan saja, rumahnya sudah bagus, gelang istrinya. Nah lah kamu kepala bagian ngapain aja, mbok ya sikat apa yang ada di kantor tuh. Na'udzubillah min. Masya Allah. Qala Sayyiduna al-Habib Abdullah al-Haddad, ar-rajulul kamil huwa alladhi yusamihu fi huquqihi wa la yusamihu fi huquqillah. Tuh, perhatikan, laki-laki. Laki-laki yang sempurna itu adalah laki-laki yang mudah memaafkan untuk urusan dirinya, untuk hak-hak dirinya. Istrinya masaknya tidak sesuai dengan seleranya, jangan dijadikan persoalan. Tapi sekedar dikomunikasikan mesti. Ayah sayang masih niat, mustilah dikomunikasikan. Kaki kalau nggak dikomunikasikan besok asing lagi, bener nggak tuh? Malah tambah asing. Pecahnya suami saya diem baik asin. Emang saya lagi greget sama dia, saya tambahin lagi asinnya, diem baik. Nah jadi boleh dikomunikasikan dengan baik. Begitu, komunikasi itu penting. Ayo, ini kadang suami istri tidak mau komunikasi, suaminya ngunek-ngunek supaya istrinya ngerti. Mana ngerti wong dia bukan malaikat, jin juga bukan, cuma setan. Begitu juga suami, ngunek-ngunek aja istrinya. Tengok nih tetangga lo beli gelang, dia aku tidak dibelikan gelang. Ngomong sama suami, bang, ini baju saya sudah pada nggak layak pakai lagi, tolong besok belikannya bang. Tapi Abaji terus terang nggak mau membelikan baju suami istri, nggak mau. Nah, sampai sekarang nih nggak mau. Lebih baik ngasih duitnya, baik suruh beli DW. Sebab sering kecewa Abajinya. Dari luar negeri kadang tuh pergi, balik beli baju bagus. Ini baju tidur, ini untuk baju. Ada. Pas ditengok, nah, kok bajunya dipakai uang. Nah, rupanya dia nggak suka dengan potongannya. Gitu. Ada lagi yang nggak sesuai dengan ukurannya. Perasaan ukuran suami istri saya terlangsing, rupanya udah langsung. Masya Allah, saya merasakan itu, makanya udah dibilang, tapi bilang baik-baik. Ya, ayah nggak mau lagi beli baju.
Begitu juga yang lain-lain, tas kayak apa kayak enggak mau. Kalau ada duitnya udah kita kasih bayar duitnya, suruh beli sendiri. Gitu. Tapi beli sendiri juga, kalau duitnya ngepas-ngepas harus diantar. Tunjukkan kesetiaan kamu dengan istri itu. Masuk mall itu jangan dilepas, gandeng aja. Kapan tengok ada konter bagus dia belok tarik. Itu namanya setia. Karena kalau dilepas bahaya juga. Warrajulun naqisu huwa alladhi yakunu 'ala aksi, dan laki-laki yang jelek, yang kurang apa itu? Ya, kurang toleran adalah yang sebaliknya. Dikit-dikit komentarnya menyakiti, dikit-dikit komentarnya menyakiti. Tapi kalau ada komentar laki, jangan langsung ditanggapi bahwa itu nyakiti. Karena kalau bukan suaminya, dia juga nggak ngomong, ya kan? Makanya kalau ngomong jangan dibantah, dipahami loh. Kalau ada suami yang ngomong, jangan dibantah, dengerin dulu. Oh gitu ya bang, maaf ya kemarin tuh ini. Jangan malahan suaminya ngomong baik-baik, istrinya jawabnya. Kadang-kadang yang namanya istri ini di tempat lain, bukan di sini, bukan. Dari jam 7 sehari itu 24 jam 22 jam bareng istrinya tuh, 2 jam nggak ketemu istrinya. Begitu ditelepon, memang kamu tidak ada waktu untuk saya. Nah itu ibu-ibu di sana. Yang di sini ini lebih bahaya lagi. Insya Allah nggak begitu ya. Yang wanita paling baik itu adalah wanita atau istri yang memberikan hak suaminya lebih besar daripada tuntutan istri. Wa'lam annahu yambaghi lirrajuli ayyusiya imra'atahu. Yang paling bagus laki-laki itu katanya banyak memberikan wasiat. Wasiat itu nasihat kepada istrinya. Jangan begitu deh, masaknya stop, waktunya zuhur tunda. Jangan mentang-mentang dapurnya sudah ada tambahan kipas angin, sibuk di dapur baik misalnya. Kok ngomong ke situ waktunya azan berhenti. Nasihati pula istri itu, mentang-mentang dia mau ngajar, istrinya berangkat pagi, suaminya ditinggalin aja. Nah, syukur ngaku. Kalau ngerasa ada suami dan kita mau pergi ngajar, bangunnya janganlah mepet, bangunlah malam-malam dikit. Bener nggak tuh kira-kira? Kapan kalau mepet nak suami nak ngopi, buatlah dewek lah itu. Masya Allah. Jadilah penghuni surga, di mana suami pengennya pulang ke surga gitu. Jangan sampai yang seperti kita kita dengar, bukan lagi dengar abaji habis sholat asar 3 hari ini laki-laki ini asing, tapi ada di masjid terus, ada di masjid. Kami ini nanya biasa baik, itu bapak nih
Dari mana? Cerita dia. Ujung-ujungnya belinang air matanya. Aku ini nggak tahu harus pulang kemana. Lah, kok harus pulang kemana? Kaget saya. Laki-laki ini pulang ke tempat emak, tempat mbak udah nggak ada. Harta sudah diwaris semua. Nah, ke tempat istri, Pak. Saya nggak sanggup pulang ke tempat istri. Nah, kaget saya tuh. Nah, dulu gimana? Nah, dulu bukan main pacarannya itu 3 tahun pacaran. Terus apa bapak nggak nasihati? Nasihati. Ternyata nasihatnya nggak pernah mempan katanya. Didatangkan kiai juga nggak mempan, dibacakan hadis juga nggak mempan, Al-Quran pun nggak mempan. Nah, terus bapak bagaimana? Justru kami nak curhat sama Pak Kiai. Ya. Jadi tempatnya bukan surga, tempatnya adalah neraka. Cuma Mbak Haji nggak tahu sih bagaimana istrinya yang seperti itu kayak apa. Wajahnya manusia atau bukan? Kalau memang ya seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang nggak datang-datang lagi ke masjid. Dia tuh ngintip abahnya kalau sholat pengen curhat. Nah, tolong yang jadi istri jangan seperti ini. Suami juga harus nasihati, jangan nuntut baik. Suami istri harus baik sendiri, nasihati. Dan jangan seperti tadi, nasihati istri sekali pengen langsung jadi. Jangan. Nasihati sekali, kalau belum kena waktunya, istilah bebacok itu tidak tepat. Istilah ngampak kayu tidak kena uratnya. Mungkin lagi kenceng atau dinasehati nggak jadi. Nasihati saat waktu kendor gitu. Menjelang kita bermesra, omong hal-hal yang baik sambil, tapi kita ngomong ini jangan kedengaran yang bujangan ya. Yang bujangan jangan sampai kedengaran ya, ya. Enggak ada ya? Lah bahaya kalau gitu. Wa ayyufiqa 'alaiha 'ala qadri wus'ihi. Dan laki-laki itu harus memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Kalau memang duitnya banyak, lapang jangan pelit itu. Kalau duitnya sedikit, jangan pula maksakannya, kayak ngutang-ngutang, pinjol meminjol, nodong. Kemudian juga wa ayyastahmila 'alaiha wa yatalattafa biha. Saling bantu. Kemudian saling memandang, kasihannya istri saya ini capek di dapur. Kira-kira ada nggak terpikir begitu dengan istri itu? Nah, suami belum bangun, siapa dulu yang bangun nih? Suami apa istri? Kadang-kadang istri yang bangun duluan, ya. Suaminya masih tidur, istrinya sudah ngidupin kompor, ya betul enggak Bu? Cepet nih yang nganggunya tuh ya, kapan dapat angin segar. Nah, kadang-kadang suami sudah tidur, istrinya belum, ngapain tuh? Nah, masih nyetrika, gosok, bener nggak tuh? Nah, ini nggak mau jawab yang ini nih, dia baik. Coba ada rasa kasihan, ada rasa bantu. Abahnya juga sering bantu masak sama Umi. Masya Allah. Masak. Kalau abahnya masak di dapur rame, segala macam dikentongi. Nah, hiburan. Wa ayyuslika sabilal khair, dan mesti dituntun nih istri ini untuk jadi untuk menemukan jalan yang baik.
masak yang kurang masin tadi, yang kemasinan tadi dituntun, dibimbing. Sering-sering abahnya cari pengen selera, cari di YouTube tuh, dikirim sama beliau. Nah, ini cara buat dodol duren yang enak, kirim. Ayah uminya nurut, alhamdulillah, dibuat dodol duren, alhamdulillah nggak jadi. Apa kata abahnya? Jangan kapok, sekali nggak jadi ngulang lagi, iya kan? Gitu. Ya, jangan kayak peletar-peletor gitu. Namanya belum jadi ya sudah, kaki ngulang lagi. Duren ini masalahnya. Wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid din. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri nggak boleh marah kalaupun suami datang terlambat. Nah, wa ayyu'allimaha, dan hendaknya mengajar tuh ya suami kepada istri apa yang diperlukan dalam urusan agama. Ini ada orang kadang datang sama bayi, dari sisi ekonomi cukup nih ya, usahanya bagus, kemudian tempat tinggalnya mewah, bahkan ada lagi usahanya, tapi hidupnya penuh ketakutan katanya, penuh rasa takut. Setelah ditanya, satu sisi yang kurang. Apa itu? Pengajaran tentang agama. Apa saja yang paling penting di dalam agama ini? Nah, di sini dijelaskan tentang sholat. Sholat itu kalau dilakukan secara benar, insya Allah menjadi tenang buat istrinya. Tentang bersuci, tentang bersuci hadas, bersuci mandi junub, mencuci, bagaimana makanan yang suci, yang tidak najis, gitu loh. Juga masalah ibadah diajarkan. Kalau perlu sampai ke masalah tasawuf. Apa itu tasawuf nih, coba perhatikan sedikit aja ya soal tasawuf. Ilmu ada dua, ada ilmu syariat, ada ilmu fadilat. Ilmu syariat datang dari Nabi dan Rasul, apalagi yang datang dari Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad, itu ilmu. Kalau ilmu fadilat, ilmu yang ditemukan berdasarkan teori akal, seperti ilmu hisab, itu menghitung, itu gara-gara otak. Dari ilmu hisab timbul ilmu lain, ilmu berhitung, ilmu matematika, ilmu astronomi, ilmu segala macam, termasuk teknologi, itu ditemukan oleh otak. Ada lagi yang kedua, ilmu yang ditemukan berdasarkan coba mencoba, yaitu ilmu kedokteran. Cuma dasar saja, ilmu kedokteran ini yang pertama menemukannya umat Islam, tapi yang mengembangkannya justru orang selain muslim. Maka istilah-istilah kedokteran pakai istilah bahasa mereka. Ada yang namanya transplant, ada yang namanya apa lagi itu? Itu mestinya bukan transplant, mestinya bahasa Arab mestinya itu. Apa kira-kira bahasa Arabnya itu? Karena memang dulu yang menemukannya orang kita, belum orang kafir. Seperti tokoh Ibnu Sina,
ya, Al-Mawardi, apa lagi? Itu yang pertama kali menemukannya. Baru yang ketiga, ilmu fadilah itu adalah ilmu dari budaya, baik itu bahasa, baik itu adat. Itu ilmu-ilmu yang ditemukan di kehidupan. Nah, kemudian yang ilmu syariat tadi tuh, ilmu syariat meliputi 3 hal. Soal benar tidak benar, soal bagus tidak bagus, soal baik tidak baik. Itu ilmu syariat. Pemahaman tentang ilmu syariat seluruhnya, termasuk ilmu fadilat, itu dikatakan faqih. Orangnya ilmu, paham ilmu semua itu. Ada yang paham seluruhnya, ini ada. Bicara ilmu tauhid pandai, bicara ilmu ibadah pandai, bicara ilmu kedokteran, ilmu siasat, ilmu segala macam pinter. Belajar tentang ilmu siasat, ilmu hirasah, ilmu sultaniyah, ngelotok-tok. Tapi kalau itu tidak diamalkan, maka penyandang gelarnya tadi terancam bahaya yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Nih, Anda semua punya gelar sarjana. Para sarjana, nasibmu tidak lebih baik daripada nasib sarjono. Manakala ilmunya tidak diamal, mu'azzabun min qabli ubadil wasan, akan disiksa sebelum penyembah berhala. Jangan nepuk dada, aku sarjana. Ada lagi tuh, sudah ngamalin, ilmunya sudah dapat, ngamalinnya sudah dibuat, rajin sholatnya di masjid nih, rajin karena sudah tahu ilmu fikihnya. Ini wajib, ini haram, ini halal, ini sunnah, ini makruh, tahu semua. Tapi itu pun juga tidak bernilai untuk di akhirat. Manakala kamu tidak ada niat ingin dapat rahmat Allah yang namanya roja, dan juga tidak mendapatkan nilai di akhirat kalau tidak ada rasa khauf. Apa itu? Ya, khauf, takut. Nah, jadi untuk urusan rumah tangga, jangan cukup hanya ngajarin ilmu. Tidak cukup nih nasihati istri, tidak cukup. Memberi nafkah yang cukup juga nggak cukup. Lalu kemudian pecahnya sayang nian sama bini, bantu sana bantu sini, juga nggak cukup. Lalu mendidik ke jalan-jalan yang bagus, kamu harus ngajar hari sekian, hari sekian harus ngaji. Nah, didokong semuanya untuk ngaji. Lanjut diajari pula di rumah ilmu agama. Nggak cukup kalau kamu tidak menekankannya dengan khauf war roja. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.